Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, kali ini kita masih bisa bersua kembali, masih dalam mapel matematika, dan saat ini kita akan belajar bersama menghitung luas permukaan 5 segi 4 ya. Anak-anak, 5 segi 4 perlu Bapak Guru contohkan ya. Ini 5 segi 4 seperti ini ya. Ini bangun 5 segi 4 ya, seperti piramid yang ada di Mesir, Afrika ya, seperti ini. Juga bisa ini ya, ini yang alasnya berupa persegi ya, limas yang alasnya berupa persegi. Ada juga limas yang alasnya, anak-anak, alasnya ini berupa persegi panjang seperti ini ya, seperti ini. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menghitung luas permukaan limas ini. Langsung aja anak-anak, yang pertama kita hitung luas permukaan limas yang bentuknya persegi. Di sini perlu kalian ketahui ya, kalau permukaan adalah semua yang terlihat dari luar itu permukaan ya. Berarti ini bagaimana? Berarti ini alasnya, luas alas tentunya, ditambah dengan luas sisi tegaknya. Nah, kita tahu ada sisi bawah, sisi alas, ada sisi tegak. Sisi alasnya berupa persegi, sisi tegaknya tentunya berupa segitiga. Seperti ini. Karena ini bentuknya persegi, maka luasnya, luas untuk segitiganya tentunya akan sama. Tentunya akan sama, seperti ini ya. Tingginya sama, alas pun sama. Sehingga kita bisa buat rumus untuk luas permukaan limas yang alasnya persegi ya. Bagaimana rumusnya? Sama dengan luas alas ditambah luas ya, luas segitiga. Karena semuanya sama ya, sisinya, luasnya semuanya sama, maka 4 kali luas segitiga. Sama dengan, bisa kita tuliskan, alasnya berupa persegi, berarti sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah alas kali tinggi. 4 kali luas segitiga, setengah alas kali tinggi, seperti itu. Ya, itu kalau limas yang alasnya berupa persegi. Seperti itu. Berbeda dengan limas yang alasnya berupa persegi panjang seperti ini anak-anak. Kalau kita buka menjadi jaring-jaringnya, ini seperti ini, tentunya luas yang sampingnya atau luas sisi tegaknya akan berbeda. Yang sama bagaimana? Yang sama yang berhadapan, depan dan belakang ya, ini luasnya sama pastinya. Nah, ini sama. Tinggi sama, alas, panjang alasnya juga sama. Kemudian sisi tegak yang samping pastinya akan sama. Alasnya sama. Berarti kita tulis umpama limasnya dengan alas berupa, ini alas ya, alas berupa persegi. Sekarang alasnya berupa persegi panjang. Kita bisa buat rumus sama dengan ya, luas alas, ini anak-anak, luas alas ditambah 2 kali luas segitiga yang depan belakang, dan ditambah 2 kali luas segitiga yang samping. Bisa kita tulis ditambah 2 kali luas segitiga ditambah
2 kali luas segitiga yang berhadapan. Karena alasnya berupa persegi panjang, tentunya panjang kali lebar ditambah 2 kali setengah alas kali tinggi ditambah 2 kali setengah alas kali tinggi. Saya terangkan sekali lagi. Luas alasnya berupa persegi panjang, panjang kali lebar, seperti ini. Kemudian 2 kali luas segitiga yang depan, 1, 2. Berarti 2 kali, karena sama luasnya, berarti 2 kali luas segitiga. Ditambah 2 kali luas segitiga yang samping, yang berhadapan juga. Seperti ini anak-anak, perbedaan rumus persegi panjang yang alasnya berupa persegi, limas yang alasnya berupa persegi. Nah, ini limas yang alasnya berupa persegi. Yang atas rumusnya. Kemudian ini yang bawah adalah rumus dari luas permukaan limas yang alasnya bentuknya persegi panjang. Nah, ini yang bawah ya. Sudah, silakan kalian screenshot atau dicatat dulu. Sudah, kalau selesai segera kita ke latihan soal. Latihan soal untuk yang pertama adalah limas segi 4 yang bentuknya alasnya persegi ya. Ya, sudah sederhana saja. Limas segi 4 yang alasnya berupa persegi, semua sisinya sama. Umpama salah satu sisi alasnya 8 cm, kemudian sisi sampingnya, nah ini sisi tegaknya, tinggi sisi tegaknya umpama 12 cm. Tentukan luas permukaan limas segi 4 tersebut. Sekali lagi, ada limas segi 4, panjang sisinya 8 ya. Kemudian panjang sisi atau tinggi sisi tegaknya, sisi miringnya ini 12. Maka berapakah luas permukaannya? Sama dengan kita pakai rumus luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Berarti 8 kali 8 karena alasnya 8 ditambah 4 kali setengah. Ini rumus dari segitiga. Setengah alasnya berapa? Alasnya 8 ya. 8 kali tingginya 12. Seperti ini anak-anak. 64 ditambah 4 dibagi 2 ada 2. Berarti 16, 2 kali 8, 16 dikali 12. Ya, boleh seperti ini atau kalian mungkin pakai yang ini enggak apa-apa. Ya, saya ulang lagi, Mama ya. 4 kali setengah alasnya 8, kemudian tingginya 12. Bagaimana kalau seperti ini, Pak? 8 dibagi berapa? Bagi 2 ada 4. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ya. Dah, seperti itu. Kemudian 4 kali 12 berarti 4 dikali 48. Seperti ini. Ya, 64 ditambah ada berapa ini? Ya, ada 192. Sehingga total luas permukaan limas ini, yaitu bawah ini dan ini, semuanya totalnya adalah 64 ditambah 192. Ada berapa?
256 cm persegi. Nah, seperti itu anak-anak. Insya Allah sangat mudah dipahami. Ini ya. Nah, ini kalau mencari luas permukaan 5/4 yang kebetulan alasnya berupa persegi. Seperti ini. Kita beralih ke contoh kedua. Bagaimanakah jika ada 5/4 yang alasnya persegi panjang? Seperti ini kurang lebih contoh sederhananya bangunnya. Seperti ini. Ini ya, anak, mohon maaf. Seperti ini. Sebuah 5/4 dengan alas persegi panjang, jika panjangnya umpama 14 cm, lebarnya umpama 10 cm, umpama ya, ini contoh saja, dan sisi tegaknya ini umpama 12 cm. Maka berapakah luas permukaan dari limas tersebut? Ya, kita bisa menghitung. Berarti rumusnya bagaimana? Rumusnya berarti luas alas ditambah 2 ya, kali setengah alas kali tinggi, ditambah lagi, mohon maaf, ditambah lagi 2 kali setengah alas kali tinggi. Nah, sama dengan alasnya berupa persegi panjang, berarti sama dengan 14 kali 10 ditambah ya 2 kali setengah alasnya berapa? Alasnya 14 yang depan dulu. 14 kali 12 ditambah 2 kali setengah alasnya satunya 10 dikali 12. Kita hitung bersama anak-anak. Sama dengan untuk luas alasnya tentunya 140 ditambah. Ya, bisa kita hitung ini berapa? Hilang. Ada berapa? 14 kali 12 ada 168 ditambah ini hilang ya, hilang atau tinggal 1. 10 kali 120 12 berarti 120. Sekarang kita sudah hitung hasil dari alasnya, luas alasnya adalah 140 cm persegi. Kemudian sisi yang depan sama dengan belakang, totalnya dua sisi ini 168, dan sisi yang belakang yang samping dengan alas ini 10 dan tinggi 12 adalah 120. Totalnya berapa? Ya, di total berapa? 428 cm persegi. Ini contoh ya, contoh dari luas permukaan limas dengan alas persegi panjang. 5/4 dengan alas persegi panjang. Insya Allah sangat mudah dipahami anak-anak ya. Kalau sudah memahami anak-anak, langsung ya kita ke masalah berikutnya yang tetap terkait dengan luas permukaan 5/4. Sekarang bagaimanakah jika ada limas? Saya gambar lagi. Ada limas seperti ini. 5/4. Kebetulan ini alasnya berupa persegi. Saya gambar dulu. Ya, seperti ini.
Umpama diketahui, ya. Diketahui umpama panjang salah satu sisi alasnya 12 cm. Sedangkan tinggi limas, ya ini tinggi. Nah, ini tinggi ya. Ingat tinggi limas adalah yang tegak lurus. Ini tinggi limas. Tinggi limas saya tulis, tinggi limas umpama ada 8 cm. Mohon maaf kalaupun tidak sesuai ya gambarnya, ini hanya contoh saja. Sekali lagi, kalau nggak sesuai gambarnya nggak masalah ya, kita lanjutkan saja. Sekali lagi ada 5 segi 4, panjang salah satu sisinya 12, tingginya 8. Ya. Berapakah luas permukaan limas tersebut? Nah, kayak seperti ini kita tentunya akan menghitung dulu, karena di sisi tegaknya ini tidak ada, belum tahu. Sisi tegaknya untuk ini belum tahu berapa tingginya. Makanya kalau kita buat ya, kita buat segitiga lagi. Saya arsir biar mudah dipahami. Ya. Mohon maaf ini lebih ini ya. Ini saya hapus. Seperti ini. Sekarang ada segitiga, terbentuk segitiga yang seperti ini. Nah, ini sudah ada segitiga. Ini ada di dalamnya ini. Segitiga. Ini sisi tegaknya. Tingginya 8, saya salin. Kemudian ini, karena ini 12 anak-anak, ini juga 12, tentunya yang ini jadi berapa? 6 ya, 8 tinggi limas, ini tinggi limas 8. Kemudian panjang limas, panjang sisi alasnya 12, karena ini setengahnya, saya ambil setengahnya, tinggal 6. Berapakah tinggi sisi miringnya? Berapakah tinggi sisi miringnya? Tentunya ini harus kita memakai dengan teori Pythagoras. Ya, kita tentunya memakai teori Pythagoras. Teori Pythagoras. Bagaimana itu? Kita umpamakan ini A, yang angka ini garis terpanjang A, yang tengah-tengah ya, tengah-tengah antara panjang dan pendek adalah B, dan yang terpendek garis C. Sisi A sisi terpanjang, sisi B sisi yang tengah-tengah, sisi C adalah sisi yang terpendek. Bagaimanakah rumus Pythagoras itu mencari A? Ya, A sama dengan tentunya akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Mencari A, ya, mencari si A. A sama dengan akar dari B kuadrat, kita kuadratkan, ditambah C kuadrat. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, ini saya buat merah aja. Kalau B berarti B, nanti kalau ditanya B berapa caranya, berarti akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau mencari B berarti A kuadrat kurangi C kuadrat. Mencari C, bagaimana? Akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti ini. Mencari A, mencari A sisi miring, yang sisi miringnya B kuadrat ditambah C kuadrat. Mencari B sisi yang tegak lurus, bagaimana? Sisi miring atau A kuadrat kurangi C kuadrat. Mencari C sisi yang alas, bagaimana caranya? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti itu anak-anak. Sudah ya? Kalau sudah kalian catat, akan saya hapus untuk menyelesaikan masalah tadi. Sudah. Tinggal ini yang kita permasalahkan A.
Bagaimana A? Kita masukkan ya. Berarti A sama dengan akar dari B kuadrat adalah 8 kuadrat ditambah berapa C kuadrat? 6 kuadrat. Sama dengan berapa? 8 kali 8? 64. Berapa ini? 6 kali 6? 36. Sama dengan akar dari berapa ditambah 100. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 10. Ketemu 10 cm. Ternyata A ini ya, A ini sudah ketemu berapa? 10 cm. Dah ya, insya Allah mudah dipahami. Ya, sekali lagi mudah dipahami insya Allah seperti ini. Ya, lanjut anak-anak. Sekarang kita tadi tugasnya adalah menghitung luas permukaan limas ini bagaimana. Kita masukkan luas permukaan sama dengan ya, luas alas ditambah 4 kali ya setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan alasnya berapa persegi, berarti kita masukkan 12 kali 12 ditambah 4 kali berapa? Setengah dikali alasnya berapa? Alasnya, nah ini ingat ini ya, alasnya adalah 12. Bukannya ini loh ya, tapi alas yang ini. Kita soalnya menghitung sekarang, kita menghitung ini ya, kita menghitung sisi yang miring ini. Nah ini kita menghitung ini sisi miring. Berapa kali? 4 kali. Yang warna biru ini ya, alas biru ini kita menghitung 4 kali. 4 kali setengah alas ya kali tinggi. Alasnya berapa? Tentunya 12. Kita kembali 12 di sini. Dikali berapa tingginya? Tadi ketemu tinggi yang sisi miring ini ketemu 10. Paham ya? Insya Allah mudah dipahami. Sekarang berapa hasilnya? 12 kali 12 tentunya 144. Ditambah ya, ditambah berapa? 4 ya. 4 dibagi 2 ada 2. Berarti 2 kali 12 24 dikali 10 sama dengan berapa? 144 ditambah 204. Itu anak-anak ya, insya Allah sangat mudah dipahami. Sekali lagi saya tekankan, umpama ada 5 segi 4 yang tidak diketahui sisi tegaknya, sisi miringnya, insya Allah diketahui sisi apa ini tinggi limasnya diketahui. Makanya kita menggunakan teori Pitagoras seperti ini. Kita mencari apa? Mencari sisi miringnya ini, mencari sisi miringnya. 8 adalah tinggi limas, 6 adalah setengah dari ini, tentunya setengahnya ini. Kemudian sisi miringnya kita cari dengan Pitagoras seperti ini ya. Anak-anak insya Allah sudah memahami ini. Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah memahami. Ya, silakan kalian screenshot atau dicatat dulu. Sudah? Kalau sudah, sekarang tugas untuk kalian, saya hapus ya tagihan tugasnya. Yang pertama ya, ada 5 segi 4 bentuknya persegi. Umpama ya ini bentuk persegi, umpama sisinya 15 cm, sedangkan sisi miringnya ini sisi miringnya, sisi tegaknya umpama 15
12 cm. Maka tentukan luas permukaannya. Tentukan luas permukaannya. Yang kedua, ada 5 segi 4 yang alasnya bentuknya persegi panjang. Umpama panjangnya panjangnya 20 cm. Lebarnya umpama berapa? Umpama 15 cm. 15 cm. Lebar ini ya, lebar dari sisi alas. Ya, alas ini. Panjang alas, lebar alas. Sisinya, sisi miringnya. Sisi miringnya umpama 18 ya. Maka berapakah luas permukaan 5 segi 4 tersebut? Kalian tulis. Dan kita coba yang ketiga menggunakan teori Pythagoras nantinya insya Allah ya. Nah, ada 5 segi 4 dengan alas persegi ya, dengan alas persegi ya. Kemudian umpama bentar ya. Umpama panjangnya tinggi ya, ini tingginya. Kita coba tingginya. Umpama tingginya 9, kita coba 9. Alasnya 9 cm. Kemudian tingginya, ini mohon maaf ya. Ini umpama alasnya 18 cm. Kemudian tingginya 12. Tingginya 12. Maka berapakah luas permukaan 5 segi 4 yang alasnya bentuknya persegi? Ya, sekali lagi ini ada ya soal ketiga, nanti pakai teori Pythagoras yang memiliki salah satu alas panjangnya ya, panjang salah satu alasnya 18 cm ya. Kemudian tinggi limas ya. Tinggi limasnya yang tegak lurus ini, tinggi limasnya adalah 12 cm. Ya. Maka berapakah luas permukaan limas tersebut? Anak-anak, kalian tulis di buku tulis matematika kalian, kemudian difoto dan dikirim ke WA, nomor WA yang tugas daring miliknya Pak Mul ya. Demikian atas perhatiannya, semoga terima kasih. Salam ke orang tua kalian, semoga kita semuanya tetap semangat. Kita semuanya dan semua orang yang kita sayangi selalu sehat. Allah memberikan perlindungan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.